wajib, sholat isya berjamaah, dan sholat sunat tarawih berjamaah di masjid kita yang cinta ini. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW yang telah mengantarkan umatnya dari lembah kegelapan ke jalan yang terang dan benar. Pada malam kedua yang lalu, saya telah menyampaikan persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Di antaranya adalah ketenangan hati, kekuatan iman, kesehatan, dan berada dalam keislaman, serta semuanya itu kita laksanakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hari ini sebenarnya yang akan mengisi tutung adalah Ustadz Haidar, namun berhubung jadwalnya bentrok dan kebetulan saya hari ini ada kosong dan diminta untuk menggantikan beliau. Maka kultum kita hari ini melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan pada malam kedua yang lalu. Jamaah yang berbahagia, diharapkan dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun. Itu ujung ayat yang mewajibkan kita melaksanakan puasa, dan harapannya adalah takwa tadi. Nah, kita sering mendengar ayat tersebut hampir setiap tahun. Para penceramah, mubalik, guru-guru kita menyampaikan ayat ini, sehingga mungkin di antara kita semua, bahkan anak-anak kita sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Namun yang perlu kita pertegas pada hari ini adalah apa makna daripada takwa tersebut? Apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan gelar takwa tersebut? Walaupun sebenarnya takwa itu hanya Allah yang mengetahui, tapi kita berusaha untuk mencapainya. Nah, problemnya adalah ketika banyakkan umat muslim memaknai takwa itu hanya pada bulan Ramadan saja, prosesnya hanya di bulan Ramadan saja, karena mengikuti ayat kutiba alaikumus syiyam tadi. Padahal sebenarnya takwa itu bukan hanya proses saat bulan Ramadan, tapi dia harus lanjut kepada proses berikutnya. Dari Ramadan sekarang, selesai Ramadan, lanjut lagi, dan ketemu lagi pada bulan Ramadan yang akan datang. Sehingga nilai-nilai ketakwaan itu pada saat bertemu dengan Ramadan yang akan datang, grafiknya naik. Kemudian bertambah lagi usia kita 1 tahun, grafiknya naik lagi. Terus naik terus sampai akhirnya takwa itu kita pertahankan pada saat nyawa menjemput kita. Jadi jangan sampai takwa itu kita definisikan hanya pada saat bulan Ramadan saja. Dia berlanjut sampai kepada kematian menjemput kita. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan agar grafik takwa itu bisa kita pertahankan? Makanya Allah karena sangat sayang kepada kita memberikan 1 bulan di bulan Ramadan untuk mentarbiyah, untuk mendidik kita, untuk membiasakan diri kita agar amalan itu bisa kita laksanakan sepanjang tahun sehingga ketemu lagi pada bulan-bulan Ramadan yang akan datang. Ada 4 yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan ketakwaan itu. Sebenarnya ini sudah sering kita dengar, tapi pelaksanaannya yang belum maksimal. Dalilnya ada pada surat Al-Baqarah, "Zalikal kitabu la raiba fihi", itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Ini dalilnya langsung dari Al-Qur'an. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Kemudian dilanjutkan, "Alladzina yu'minuna bil ghaib". Nah, salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang percaya kepada gaib. Apa itu gaib? Percaya kepada gaib adalah percaya kepada adanya Allah. Kita yakin adanya Allah, walaupun kita tidak melihatnya, tapi kita bisa merasakannya dan kita bisa melihat ciptaannya. Nah,
sudah yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita dan percaya kepada yang gaib ini, maka konsekuensinya adalah kita harus selalu merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita, seolah-olah Allah ada pada urat ayat kita ini. Kalau kita merasakan Allah itu ada dekat dengan kita, maka otomatis gerak-gerik kita selalu kita rasakan dipantau, dan otomatis kita terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendirikan sholat. Wa aqimus sholat allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Mendirikan sholat. Mendirikan sholat di sini bukan hanya sebatas takbir sampai tahiyat akhir. Mendirikan sholat di sini maksudnya adalah pelaksanaan sholat itu bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah kepada kemungkaran. Jadi setiap umat muslim yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah, maka sholatnya bukan hanya sekedar takbir sampai tahiyat akhir, tapi dia bisa dia bawa dalam kehidupan sehari-harinya untuk mencegah perbuatan yang mungkar. Kemudian apa hubungannya dengan Ramadan sehingga ketakwaan itu bisa lebih kuat lagi? Di saat bulan Ramadan ini, kualitas dan kuantitas sholat itu kita tingkatkan. Yang tadinya mungkin kita sholatnya masih sering tertunda, menunggu pekerjaan selesai, maka di bulan Ramadan kita usahakan tepat waktu dan berjamaah di masjid. Dan hari ini bisa kita rasakan sekarang. Sholat maghrib, masjid kita ramai. Sholat tarawih, masjid kita ramai. Dan tarawih itu adalah merupakan salah satu kuantitas daripada sholat, menambah jumlah sholat kita dalam bentuk sholat-sholat sunnah. Bahkan mungkin diantara kita, banyak diantara kita yang menambah kuantitas sholat kita itu dengan sholat-sholat sunnah. Seperti misalnya kita tambah dengan sholat duha, sholat qabliyahnya, sholat ba'diyahnya, sholat tarawihnya, bahkan ditambah lagi dengan sholat tahajudnya di tengah malam. Ini adalah kuantitas, tapi perlu kualitas. Kualitasnya bagaimana? Kembalikan kepada dalil tadi, ya. Sholat yang kita lakukan bisa mencegah kemungkaran. Jadi orang yang melaksanakan sholat, dia tidak akan tergiur dengan harta yang akan mengakibatkan dirinya untuk korupsi. Orang yang sholat tidak akan tergiur untuk mencuri. Orang yang sholat tidak akan bisa diderayu oleh kemaksiatan dan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang mungkar. Jadi sholat itu betul-betul menjadi perisai dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berinfak. Wallazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Menginfakkan sebahagian rezeki kita yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dari rezeki-rezeki yang kita miliki itu kita keluarkan untuk infak, sedekah, bahkan lebih lengkap lagi dengan mengeluarkan zakatnya. Kita bersihkan harta kita tersebut, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sempit. Kalau berinfak itu nggak harus kaya, bapak-bapak ibu sekalian. Jadi jangan berpikir kalau ingin berinfak itu tunggu kaya dulu, tunggu banyak uang dulu. Seberapapun dan kondisi apapun kita, kalau sebisa mungkin ada, langsung infakkan. Tidak bisa kita menginfakkan uang, tidak bisa kita menginfakkan harta, kita menginfakkan waktu kita untuk fisabilillah. Tidak punya waktu, kita infakkan tenaga kita untuk fisabilillah. Banyak yang bisa kita infakkan. Dan infak inilah nanti yang akan menjadi amal jariyah. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah Al-Quran. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran.
Mulai dari ketika kita tidak bisa membacanya, kita belajar semaksimal mungkin sehingga kita bisa membaca Al-Quran tersebut. Itu adalah bentuk interaksi kita kepada Al-Quran. Kemudian ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran, maka bagaimana kita keseharian kita itu selalu membaca ayat-ayat tersebut sampai khatam. Walaupun kita membacanya mungkin satu hari itu satu lembar saja, tapi kalau itu dilakukan secara rutin, maka dalam waktu tertentu kita akan menghatamkan Al-Quran tersebut. Jika kita sudah khatam berkali-kali, kita mulai mencoba sedikit-sedikit untuk menghafalnya. Nah, kemudian apa manfaatnya nanti di yaumil akhir? Di antara sholat, infak, dan Al-Quran ini, dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, yang dihisab pertama kali nanti di yaumil akhir adalah sholat. Maka jagalah sholat kita tersebut. Jangan sampai karena sholat itu yang akan memasukkan kita ke dalam neraka. Fawailul lil musholli, celakalah bagi mereka yang sholat. Kita jaga sholat kita supaya ketika dihisab pertama kali di yaumil akhir nanti, sholat itulah yang menyelamatkan kita. Kemudian infak. Apa kaitannya dengan infak di yaumil akhir nanti? Karena dikatakan oleh Nabi, ketika anak Adam meninggal, maka infak kita ini, sedekah kita ini akan menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir sampai yaumil akhir nanti. Jadi kita tidak rugi kalau kita mengeluarkan rezeki kita untuk berinfak dan bersedekah, karena itu nanti akan menjadi amal jariyah yang akan menyelamatkan kita di yaumil akhir. Kemudian Al-Quran dikatakan oleh Nabi, di antara syafaat yang diberikan oleh Allah nanti di yaumil akhir selain syafaat dari Rasulullah SAW, yaitu syafaat dari Al-Quran. Al-Quranlah yang nanti memberikan syafaat kepada kita untuk terhindar dari api neraka. Ketika Allah bertanya, ketika Allah menyuruh malaikat menjerumuskan kita, memasukkan kita ke dalam neraka, Al-Quran pada saat itu berkata, ya Allah, jangan engkau masukkan dia ke dalam neraka, karena sesungguhnya selama di dunia lidahnya, bibirnya, lisannya dihiasi dengan membacaku. Jadi betapa ruginya kita kalau menghindari dari tiga hal ini: Al-Quran, infak dan sedekah kita, serta menjaga sholat kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat saya sendiri dan buat kita semuanya. Kurang mohon maaf jika ada kesalahan yang semata-mata datangnya dari saya sendiri. Jika benar, semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.